Kaleka dengan NIM 21962370. Saya di sini akan menjelaskan tentang topik sistem perfilman Indonesia. Sistem perfilman Indonesia merupakan suatu kompleksitas yang mencakup aspek produksi, distribusi, dan regulasi di industri film negara ini. Dan ada beberapa badan perfilman Indonesia atau yang dulunya dikenal sebagai lembaga sensor film berperan memberikan sensor pada film yang akan diputar di Indonesia, memastikan kesesuaian dengan norma dan nilai-nilai budaya. Industri perfilman Indonesia terdiri dari beragam rumah produksi independen dan perusahaan besar dengan genre film yang beragam, mulai dari drama, komedi, horor, hingga romansa. Namun, beberapa film Indonesia telah mendapatkan pengakuan dari tingkat internasional, membantu meningkatkan citra industri perfilman Indonesia secara global. Dan di Indonesia juga masih terdapat permasalahan dalam dunia film atau kendala yang dihadapi oleh film-film yang ada di Indonesia. Oke, sekarang saya akan membahas tentang permasalahannya apa saja. Yang pertama itu ada pembajakan dan distribusi ilegal. Pembajakan film merupakan masalah serius bagi film-film yang ada di Indonesia. Pembajakan film merupakan masalah serius di Indonesia. Film-film bajakan dengan kualitas yang buruk mudah ditemui di pasar gelap atau platform online ilegal, menyebabkan kerugian finansial bagi industri perfilman dan para pembuat film. Selain itu, distribusi ilegal juga menghambat pendapatan yang seharusnya diperoleh oleh para pelaku film dan pelaku industri secara sah. Yang kedua ada regulasi dan sensor. Beberapa konten atau tema tertentu seringkali mengalami pemotongan atau perubahan dari pihak yang berwenang. Ya, bisa dibilang itu disensor oleh Badan Perfilman Indonesia yang membuat penyampaian pesan untuk film tersebut menjadi terkesan tidak bisa disampaikan dengan baik oleh penontonnya dan mendapatkan beberapa kendala untuk mengerti pesan dan jalan cerita dari film yang telah disensor tersebut. Oke, yang ketiga itu ada kurangnya sarana dan prasarana. Nah, kalau di sini tuh beberapa wilayah Indonesia mengalami keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai untuk produksi dan penayangan film. Kurangnya fasilitas studio, kurangnya bioskop, dan infrastruktur transportasi yang terbatas dapat menghambat distribusi dan pemutaran film secara luas di seluruh negeri. Ini biasanya terkendala di beberapa tempat-tempat terpencil yang masih susah dijangkau oleh pemerintah yang berikutnya itu adalah minimnya pendekatan pemasaran dan promosi. Pemasaran promosi film juga kurang efektif, menjadi tantangan. Beberapa film Indonesia dengan kualitas bagus mungkin tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya karena kurangnya kampanye pemasaran yang kuat. Hal ini mempengaruhi daya tarik film di pasar dan penonton yang potensial. Oke, yang terakhir itu permasalahan dari ketergantungan pada film asing. Nah, di sini tuh masih banyak orang-orang yang menyukai film-film luar dibandingkan film lokal, dan masih banyak juga bioskop-bioskop yang menyediakan film-film asing dan film luar dibandingkan film-film lokal. Jadi banyak bioskop itu yang lebih banyak menyediakan film-film luar, dan itu dapat menghambat perkembangan perfilman yang ada di Indonesia. Dan minimnya proteksi terhadap film lokal, kurangnya kota pemutaran film Indonesia,
di bioskop dapat membuat film asing lebih mendominasi dan mengancam keberlanjutan film lokal ini. Selain itu, pelaku industri dan para penonton juga dapat lebih aktif mendukung film-film Indonesia dengan memberikan apresiasi dan menonton film lokal secara legal untuk meningkatkan permintaan dan popularitasnya. Oke, sekian dari saya, itu beberapa pengertian dari perfilman Indonesia, sistem perfilman Indonesia, dan permasalahan-permasalahannya, juga cara menanggulangi permasalahan-permasalahan yang masih membuat film-film Indonesia terkendala. Sekian dari saya, terima kasih.